Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Oke, kali ini Q&A seperti biasa. Q&A yang ke berapa ya? Saya lupa nih Q&A yang ke berapa. Kayaknya belum saya rubah deh posternya. Halo semuanya, halo. Oke, di Q&A ini tadi saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan-pertanyaannya masuk. Nanti bisa diputar ulang, ini akan saya save di IGTV. Tapi nanti kalau misalkan selamat malam juga, halo, kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang sangat, aku tak di sini ya. Oh iya santai. Kalau ada pertanyaan yang sekiranya nggak apa-apa, santai aja. Biar sih nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan yang sekiranya wow gitu, nanti akan saya coba masukin di YouTube. Oke nih, dari pertanyaannya ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan masuk. Saya jawab satu-satu ya. Dari account Gamal_teknik. Om repair baterai drone yang udah kembung, recommended nggak? Baterai drone itu nggak bisa di repair sebetulnya, hanya bisa diganti selnya. Jadi kalau selnya diganti, baterainya bisa dipakai, bukan baterainya bisa dipakai, tapi unit baterainya bisa dipakai lagi, karena di dalam baterai kan sel-sel ya sama kayak powerbank ini. Powerbank ini kalau ada soak gitu, baterainya bukan di servis baterainya, tapi diganti sel-selnya, karena baterai itu kan udah sering saya terangkan ya, bahwa baterai itu kalau udah kembung atau drop tegangannya itu cacat fisik intern, cacat fisik internal gitu. Halo semuanya. Oke, next. Pertanyaan berikutnya dari account Ilustrasi Whisper. Pengen beli drone Phantom 4 gak kebeli-beli soalnya mahal banget. Iya, Phantom 4 itu mahal banget memang. Phantom 4 itu sangat-sangat mahal. Tapi Phantom 4 itu sepadan. Jadi suatu saat kalau punya Phantom 4 udah kebeli, wah itu kameranya keren. Kameranya Phantom 4 itu memang benar-benar jos, keren banget. Oke, next. Dari account Rizal Syahidal, tanggapannya Om tentang drone bawah air yang ditemuin nelayan. Drone bawah air yang ditemuin nelayan itu adalah, kan saya pernah di posting saya ya, ada drone tiga macam drone darat, laut, dan udara. Nah, setiap medium darat maupun medium laut maupun medium udara, maaf ya kalau musiknya kenceng, soalnya saya di kafe. Iya, sama-sama Om Gamal Teknik. Drone dari 3 medium itu masing-masing memiliki 2 jenis. Jadi drone laut, ada drone laut untuk militer, ada drone laut untuk hobi atau foto video bawah air. Itu juga drone darat. Ada drone darat militer yang dilengkapi dengan senjata. Ada juga drone yang non militer, yaitu yang kita bikin sendiri kayak yang hobi ya kayak mobil-mobilan remote gitu, dipasang GoPro, dipasang FPV, mobil-mobilan itu drone darat udah. Yang drone udara ya kita sudah tahu semua seperti itu. Jadi tanggapan saya mengenai drone bawah air yang ditemuin nelayan itu adalah drone militer, karena dari bentuknya aja udah, itu bukan drone hobi, dan itu kebutuhan khusus. Jadi nggak, tanggapan saya ya harus ada regulasi yang jelas memang. Jangan hanya selama ini regulasi drone hanya TNI AU aja, TNI AL, TNI AD, Polri semua harus punya regulasi. Tidak hanya melulu perhubungan udara, perhubungan darat dan laut pun udah harus ngeluarin regulasi tentang drone. Tidak hanya batas ketinggian, tapi juga batas kedalaman dalam air, batas apalagi di darat, itu semua harus ada. Jadi nggak bisa drone itu dipukul rata sepihak miliknya pengguna udara, enggak dong. Pengguna air dan darat pun juga ada gitu. Nah selama ini juga banyak yang ya sama saya
agak-agak gimana gitu ya saya ngomongin masalah drone selain udara itu kayaknya kok keberatan saya kalau ngomongin drone darat, drone laut itu kayak merasa terganggu gitu. Ya, biar aja ya, ini kan saya ngomong apa adanya, kenyataan gitu. Ya, jangan dimonopoli lah masalah drone ini itu. Jadi akun Aryawan Agus, menurut Mas Arya apa drone terbaik tahun 2020 kemarin dan alasannya? Terima kasih. Drone terbaik 2020 yang pernah saya review kemarin, yang nomor 1 masih dipegang oleh Phantom masih dipegang oleh Mavic 2 Pro karena praktis, terus bisa dilipat, bisa dibawa kemana-mana, kuat, terus kameranya keren, kameranya paling jos itu 1 inch sensornya. Jadi kemudian yang kedua, kalau saya lihat selain Mavic 2 Pro yang kameranya oke dan masih layak gitu ya tahun 2020 kemarin tuh Mavic Air 2 dan Parrot Anavi. Itu kameranya sama, Mavic Air 2 Parrot Anavi itu kameranya sama dan sama-sama bisa dilipat dan kecil. Yang sekarang kan semakin kesini kebutuhan kita adalah drone yang bisa dibawa-bawa, yang kecil, yang praktis. Nah, sehingga saya lihat dua. Peringkat 1 adalah Mavic 2 Pro, peringkat 2 adalah Mavic Air 2 dan Parrot Anavi. Peringkat 2-nya ada 2 drone. Itu drone udara ya. Kalau drone laut, drone darat saya belum lihat lebih jauh lagi. Oke. Next, pertanyaan berikutnya dari akun Sandi_Pratama.official. Om mau minta sarannya nih, kalau drone Mavic Pro bagus nggak ya? Bagus banget. Drone Mavic Pro itu saya pakai keliling ke berbagai negara sejak tahun 2017 sampai 2018, 1 tahun. Wow banget. Saya terbang mulai dari negara tropis hingga negara subtropis. Saya terbang dari musim panas yang suhunya di atas 38 derajat Celcius hingga saya terbangkan di musim dingin yang suhunya -3. Ini yang sempat saya share di vlog itu, saya terbang di -3 derajat Celcius hingga saya terbang di kondisi masih hujan salju itu sekitar -9 atau -10 derajat Celcius. Mavic Pro yang lama, yang pertama itu puas saya pakainya. Kalau Mavic lain saya belum pernah, saya belum membuktikan. Kalau Mavic Pro udah saya buktikan sendiri, jadi saya berani rekomendasi. Oke, next, pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya 4 menit yang lalu, 6 menit yang lalu. Nih, jadi copyright ya. Iya, gimana lagi, kayaknya nggak bisa saya upload di YouTube deh, copyright. Dari akun Regan CS9, Mas Brika keluar kamera action cam baru namanya Mark AE3S baru, cuma kameranya kok iya saya pernah tahu postingannya Brika, kamera action camnya Brika, cuman ya belum pernah, saya belum review. Pengen saya review cuma belum dikirim itu. Oke. Pertanyaan berikutnya dari akun Chris ch.ris_rv. Omar lu juga Mas, terima kasih sudah mengikuti live saya. Kemudian dari akun Firzatullah 25, Om jelasin tentang regulasi Indonesia untuk taksi drone di Indonesia. Sejauh ini kalau untuk kebutuhan di atas 55 pound ya, di atas 55 pound itu kena kebutuhan khusus gitu, udah termasuk taksi. Tapi kalau di bawah 55 pound atau di gimana sih, saya lupa ya. Kalau jadi drone taksi itu karena membawa manusia kan, itu sudah bukan unmanned lagi, tapi sudah manned.
sudah ada manusianya di dalam. Jadi bukan UAV tapi autonomous aerial vehicle, bukan unmanned. Nah itu regulasinya sangat-sangat beda. Ngurusnya harus bener itu kayak ngurus izin pesawat terbang, karena bawa manusia, bawa nyawa gitu. Oke, next. Dari akun Bayu Aji Saputro _ Om, harga Mavic Pro Combo berapaan ya Om? Olehnya kan beda-beda harganya. Mavic Pro Combo, kalau nggak salah udah nggak keluar Mavic Pro. Yang masih ada tuh Mavic Platinum, Mavic Pro Platinum itu masih ada yang jual baru. Kalau Mavic Pro saya rasa sudah sulit ya, dan harganya juga saya nggak tahu mas, mohon maaf. Jadi karena saya tidak berdagang, jadi saya kurang tahu harga, saya kurang mengikuti harga. Oke, next, pertanyaan berikutnya. Ini dia. Dari akun yang tadi, ch.ris_rvl. Drone Shima di 2021 masih layak nggak Om Arya? Layak untuk apa dulu? Kalau untuk main-main, untuk apa ya? Untuk terbang. Nah, jadi untuk menerbangkan sebuah pesawat ya masih layak untuk terbang. Tapi kalau untuk fotografi, videografi, bila dulu Shimanya spek kameranya bagaimana gitu. Tapi kalau untuk ketangkasan terbang, untuk terbang lah ya, untuk terbang, bukan untuk foto dan video, saya rasa Shima masih oke banget. Terus kemudian pertanyaan dari banyak juga ya. Ini 8 menit yang lalu. Dari akun sayf.rhmn. Untuk keperluan videografi lebih baik ambil Mavic 2 Zoom atau Mavic 2 Pro. Nah, untuk kebutuhan videografi, kalau saya pribadi sebetulnya lihat kamera. Kalau sekiranya tidak dibutuhkan zoom, maka gunakan Mavic 2 Pro. Jadi kalau kamera tidak membutuhkan lensa zoom untuk syuting, maka pakai yang fix. Nah, yang fix itu Mavic 2 Pro. Tapi kalau masih butuh lensa yang bisa zoom out, zoom in, yang bisa tanpa mendekati objek udah bisa kelihatan dekat, pakai Mavic 2 Zoom gitu. Tentunya seperti itu. Jadi beda-beda, nggak sama. Harus ngikutin kebutuhannya mas, benar-benar harus selektif, hati-hati, jangan keburu-buru beli ya, jangan buru-buru beli, mahal soalnya. Oke, terus pertanyaan berikutnya masih dari akun yang sama. Untuk kebutuhan videografi lebih baik ambil ini udah saya jawab. Kemudian next, pertanyaan berikutnya, bentar ya, saya lihat berapa menit, 8 menit yang lalu. Dari akun Regan CS9, Mavic Air pertama untuk anak SMA kelas 11 layak tidak mas? Layak aja, gini ya mas. Mavic mungkin mas mau butuhnya untuk apa beli drone, kan gitu. Untuk apa? Maksud dan tujuannya untuk apa beli drone? Kalau belum jelas, jangan beli. Simpelnya gitu. Tapi kalau udah jelas maksud dan tujuannya, maka baru kita bisa masuk ke seleksi kameranya. Nah, kalau seleksi kameranya udah dapet, yang sesuai drone tipe apapun, asalkan spek kameranya sudah sesuai dengan maksud dan tujuannya, maka mas akan dapat sendiri nanti, bisa nentuin drone apa ya itu yang sesuai kameranya. Saya udah pernah bilang kalau kamera semakin canggih, semakin bagus, artinya sensornya semakin besar. Kalau sensor semakin besar, artinya bentuk kameranya pun semakin besar. Kayak kamera HP, ya, kamera HP itu sensornya kan kecil sekali dibandingin sama kamera-kamera yang kayak gini. Orang bisa bilang, buat apa sekarang beli kamera kayak gini? Kamera HP aja udah bagus. Iya, karena HP dilengkapi dengan, sudah lengkap dengan aplikasi-aplikasi editing segala macam. Tapi secara sensor nggak ada apa-apanya kamera HP.
Coba saya buka, ini yang punya lagi, ini yang punya ini bartender nih. Nih lihat sensornya sebesar ini, mau ditandingin sama kamera HP ya nggak bisa lah, gede banget ini sensornya, sangat jauh. Sekarang kok bagusan, kok orang-orang bagusan pakai kamera HP daripada kamera ini, ya tergantung orangnya yang motret. Gitu juga dengan drone, jadi masih nanti sesuaikan ya, butuh nggak sebuah kamera terbang. Kalau butuh baru tentukan kameranya yang seperti apa spesifikasinya. Kalau udah dapat nanti drone-nya akan bisa dapat petunjuk sendiri otomatis gitu. Tuh, oke, pertanyaan lainnya dari akun viril_mus Viril, SB Gadget bisnis barunya Pak Dega ya? Bukan. SB Gadget itu kawan saya yang sudah dapat authorized stamp dari Era Jaya. Jadi dia itu Era Jaya, Era Phone, apalagi ya, pokoknya semua yang berbau garansi stamp itu SB Gadget jualan. Cuman nggak tahu sih kapan, akhir-akhir ini saya tanya kok nggak terupdate gitu di Tokopedia-nya. bukan punya saya, Mas. Oke, next. Oh ini sudah saya jawab. Next, harus saya buka. Kok nggak saya buka gini, nanti dia di daftar pertanyaannya putih terus. Oke, ini sudah. Coba saya cari lagi. 8 menit yang lalu dari akun Ilustrasi Whisper. Om, itu gak apa-apa ada musik di belakang. Ya mau gimana lagi, soalnya saya kan di tempat umum ya, Mas. Ya pada akhirnya ini nggak bisa saya upload di YouTube. Paling saya hanya upload di Instagram TV aja. Ke Instagram TV nggak apa-apa, ada musik-musik, habis mau gimana. Oke, pertanyaan berikutnya dari akun Ilyas_Julian. Om, pendapat tentang gimbal Wilby. Webil. Kalau dibanding yang lain, dan menurut Om gimbal palingnya. Jadi saya udah pernah nyoba banyak gimbal. Saya review mulai dari Zhiyun, Feiyu, terus Moza, terus kemarin saya nyoba Ronin, DJI, terus kalau Webil Zhiyun Webil. Sejauh ini yang sangat-sangat user friendly itu DJI Ronin. Tapi DJI Ronin itu yang paling lama persiapannya. Sedangkan untuk yang paling di pasaran ini yang saya lihat yang paling user friendly itu Webil memang. Webil Labs itu ya, Zhiyun ya kalau nggak salah ya. Webil itu paling user friendly, terus dia ada pegangan di atasnya, ada remote-nya juga di atas, nggak hanya sekedar gimbal dipasang tongkat gitu kayak Moza nggak. Kalau Moza kan gimbalnya cuma dipasangin tongkat gitu aja. Kalau Webil kan ada tongkat bawaannya dan ada operasionalnya, joysticknya juga di situ. Jadi saya rasa Webil oke banget untuk dibeli, dijadikan stabilizer kamera. Kalau ditanya saya sendiri milih yang mana, saya milih Glidecam. Mohon maaf, saya milih Glidecam karena sesuai kebutuhan saya. Saya kalau dikasih gimbal elektrik bahaya, bisa habis nanti baterai gimbalnya, pusing saya kalau sampai baterai gimbal habis, syuting belum selesai. Pertanyaan berikutnya dari akun Regan CS9. Mavic Air pertama yang combo tahun ini berapa? Mavic Air pertama yang combo nggak tahu, Mas Regan, mohon maaf, saya tidak jualan, saya bukan pedagang. Tapi Mas bisa coba tanya-tanya di SB Gadget ya, SB Gadget. SB Gadget itu authorized stamp juga soalnya, dia pegang garansi stamp. Next. Oke, masih ada 3 pertanyaan lagi dari akun Fadlianur_h. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Salam dari Kalimantan Tengah. Salam juga Mas Fadlianur. Salam buat
semua kawan-kawan saudara-saudara yang ada di Kalimantan Tengah, pengen saya ke sana. Tapi ya nantilah ya kalau udah lewat pandeminya ini. Gak bisa kemana-mana, ada pandemi, bingung nih. Oke, pertanyaan berikutnya. Bentar ya. 2 menit, 1 menit. Ini yang 2 menit mana tadi? Loh, yang ini. Dari akun Aryawan Agus. Mas, kalau drone untuk hobi, misal Mavic Air 2, cukup gak kalau cuma 1 baterai atau minimal harus 2? Oke, saya nggak lihat dari drone-nya apa ya, apapun drone-nya itu. 1 baterai, 2 baterai, 3 baterai, sebanyak apapun baterainya, biasanya ditentukan dari jam terbang. Kalau Anda masih belum banyak jam terbang, biasanya Anda harus memperbanyak dulu jam terbang. Untuk memperbanyak jam terbang tentunya harus punya baterai yang banyak, gitu. Jadi kalau hanya punya 1 baterai untuk menambah jam terbang, untuk latihan, untuk belajar menerbangkannya, kurang 1 baterai, paling nggak 3, karena ya gitu, nggak semakin banyak jam terbang Anda, semakin cepat Anda menguasai. Tuh. Next. Dari akun Regan C9, bagaimana pendapat Mas tentang B-Steady Multi? B-Steady Multi itu bagus B-Steady Multi. Saya pernah review, dan ini saya masih ada satu lagi B-Steady Multi yang belum saya review. Sejauh ini saya pakai bagus, jadi tidak ada keluhan, dan saya pernah punya terus rusak, after sale service-nya atau garansi service-nya oke. Biarpun nunggunya 1 minggu tapi dibenerin gitu ya, jadi nggak buang barang, dibenerin bener. Karena ada juga yang pernah nanya ke saya, itu apa ya waktu itu ya, Moza kok nggak salah, Moza itu Moza Mini Mi rusak, diklaim garansinya agak sulit, dan tanggapan dari pihak Moza Indonesia juga kurang baik. Jadi saya agak bingung entah kenapa seperti itu. Tapi untuk Grika sejauh ini B-Steady bagus, layanan garansinya oke banget. Jadi kalau beli barang memang kita harus pertimbangkan betul layanan garansi, jangan sampai asal-asal beli yang bagus-bagus, yang iklannya banyak di mana-mana tapi garansinya kacau, jangan sampai. Pertanyaan berikutnya dari Mas Nova. Om, kapan review jenis-jenis lensa DSLR mirrorless dong berdasarkan fungsi dan kebutuhan? Nah itu dia, karena saya sendiri kan hanya pakai 2 lensa ya Mas ya. Saya hanya pakai 2 lensa, sehingga untuk kebutuhan lensa lain saya nggak bisa mereviewnya. Tapi dari 2 lensa itu saya sendiri sudah bisa memenuhi kebutuhan gitu. Lensa yang pertama adalah lensa saya untuk kebutuhan video, karena kebutuhan video dan foto beda lensanya. Kebutuhan video saya pakai 10-18 Canon, jadi saya butuh wide lensnya. Kalau orang fotografer, untuk wide lens itu biasanya digunakan untuk landscape. Nah, wide lens yang 10-18 yang saya punya itu f-nya atau diafragmanya kecil, jadi lubangnya itu nggak bisa lebar, kecil gitu. Katanya f-nya besar, f-nya itu 2,8 startnya, 2,8 sampai 4,5 nggak salah. Sehingga apa? Pada saat kurang cahaya seperti sekarang ini, dengan diafragma yang nggak bisa besar, cahaya yang masuk ke sensor pun jadinya sedikit, sehingga gelap gambarnya, nggak bisa terang. Nah, sehingga dari situ saya tahu bahwa ternyata lensa saya ini nggak bisa saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan fotografi saya, terutama pada saat saya membutuhkan foto-foto produk. Foto produk saya nggak bisa lagi pakai lensa 10-18, karena selain terlalu lebar juga terlalu gelap hasilnya gitu. Dan saya beli, akhirnya saya cari lensa yang diafragmanya besar ya, yang kecil f-nya itu 1,8 50 mm fix. Ya udah itu saya pakai ya. Jadinya
Konsekuensinya karena fix 50 mm harus dari jauh gitu, nggak bisa deket-deket, harus agak jauh gitu. Kalau mau motret barang yang ada di bawah tuh saya harus naik ke atas dulu. Kemarin tuh kan saya naik ke atas kursi karena 50 mm itu ya gitulah. Tapi sangat sesuai kebutuhan saya. Ada juga lensa yang 35 mm, ada yang 50 mm, ada yang 80 mm, ada yang lensa yang bisa 17-50, jadi bisa jauh, bisa deket. Cuman pertimbangan saya selalu pada diafragma, pada f-nya. Saya untuk membuat sebuah foto produk butuh yang f-nya lebar. Kalau ada f1 saya beli itu yang f1. Ada sih tapi mual banget, butuh puluhan juta. Dan saya mampunya beli yang f1,8 50 mm, itu pun second saya beli 600.000 di kawan saya. Ya saya beli itu dan sangat bisa memenuhi semua kebutuhan fotografi untuk produk-produk yang saya foto, terutama untuk kebutuhan brand ambassador itu harus banyak bikin foto-foto soalnya. Oke. Baru-baru ini saya ke Bali bawa iPhone 7B multi action cam Mark 3S yang lama. Kira-kira kepotong mas, maaf tanyanya kepotong. Mas jaga kesehatan tubuh ya. Iya, terima kasih mas. Pertanyaan berikutnya masih banyak nih pertanyaan yang masuk. Bentar saya lihat dulu ke atas ya. Ini dari 5 menit yang lalu dari akun Faismu Fasir underscore mas dari Bau-Bau Sulawesi Tenggara. Waalaikumsalam mas, salam juga untuk semua saudara-saudaraku, kawan-kawanku yang ada di Sulawesi Tenggara. Kalau TBK mas, Vimi A3 itu lagi mas ya. Jadi kembali lagi pada kebutuhan kameranya mas. Kalau kameranya yang dibutuhkan mas bisa dipenuhi oleh Vimi, beli aja Vimi. Yang penting kebutuhan kameranya sesuai. 7 menit yang lalu dari akun Ilyas underscore Zulian. Kebutuhan untuk mapping penggunaan Litchi apakah sangat penting om? Litchi itu nggak ada untuk ada ya untuk mapping, karena setahu saya dulu Litchi itu kan udah lama banget tuh aplikasi udah lama banget, itu nggak ada untuk ekspor ke istilahnya untuk mapping itu untuk pembuatan peta. Jadi ada skala 1 banding berapa skala. Litchi itu nggak ada mas kalau nggak salah. Tapi nggak tahu lagi saya kalau Litchi yang baru. Saya belum lihat lagi Litchi. Tapi kalau yang saya rekomendasikan tetap dipakai Pix4D karena Pix4D memang untuk pemetaan. Kemudian pertanyaan lain ketutup. Pertanyaan berikutnya lagi 5 menit yang lalu dari akun Latifah underscore V. Kak ada course buat pilot drone pemula nggak? Ada. Nanti bisa kontak ke sejauh banyak. Latifah V, lokasinya di mana? Domisilinya? Kalau di Indonesia itu ada APDI, Asosiasi Pilot Drone Indonesia, itu ada pelatihannya juga untuk basic. Ada FASI untuk pelatihan drone basic untuk atlet, untuk menjadi atlet. Ada juga FDI, Federasi Drone Indonesia, untuk basic juga gitu. Di kontaknya ke komunitas, jadi cari komunitas terdekat di kotanya masing-masing, cari komunitas terdekat, kontak mereka, bergabunglah dengan komunitas karena penting komunitas itu. Nah di situ coba cari-cari info kapan ini ada training atau sertifikasi atau apapun yang terdekat jadwalnya. Biasanya komunitas tuh punya informasi yang sangat-sangat lengkap. Mereka selalu up to date. Jangan kayak saya nggak gabung komunitas jadi nggak tahu gitu. Oke, pertanyaan ini ada lagi pertanyaan yang terakhir. Sudah cukup belum menangkap momen di Bali? Oh yang tadi ya mas ya. Sudah sangat cukup. Menangkap momen sudah sangat cukup. Apalagi pakai iPhone 7 Plus ya. Sangat cukup banget. Action cam, stabilizer sangat cukup. Pertanyaan berikutnya ada masuk lagi. Saya belajar sini terbangin drone. Oke.
Oke, belum ada pertanyaan masuk lagi, belum ada. Oke, kita lihat yang di komen-komen. Halo semuanya. Halo. Walaupun Pak Arya dosen sering pegang gajian tipe apapun, tapi kenapa Pak dosen tetapnya penasaran dengan produk Skydio saya? Yang kadang mau merhatiin story Pak dosen juga ikut penasaran. Skydio. Jadi gini ya. Ini mungkin saya sampaikan di live ini ya. Mungkin ada yang saat ini sedang menonton, Anda beruntung karena saya coba kilas balik tahun 2013 itu pertama kali Dajiang atau DJI mengeluarkan drone Phantom 1 2013 2014 2015 terus sampai sekarang. Tapi kalau mau lihat lagi ke belakang 2012, 1 tahun sebelum Dajiang atau 1 tahun sebelum DJI meluncurkan drone pertamanya ke pasaran yang komersial, di Amerika ada yang namanya para peneliti itu siapa ya koordinatornya saya lupa, di YouTube ada. Itu dia sudah membuat sebuah drone karyanya dia sendiri, buatannya dia sendiri, drone yang autonomous. Jadi drone pintar, drone dengan artificial intelligence. Drone-nya itu dia bikin macam-macam. Ada drone yang bisa ditaruh tongkat gitu, drone-nya nyari keseimbangan sendiri. Bahkan ketika tongkatnya diganggu, harusnya nggak jatuh, sama drone-nya dicari keseimbangannya. Itu 1 tahun sebelum DJI mengeluarkan drone sudah ada. Dan itu yang mengembangkan Amerika. Nah, kemudian kita kembali lagi ke masa kini. Itu tiba-tiba Amerika mengeluarkan drone. Dulu ada 3D robotics ya. Kemudian sekarang ini yang tiba-tiba mengeluarkan Skydio dengan teknologi yang jauh berada di depan dari semua merek drone yang ada untuk drone komersial. Tuh, itu yang saya sempat akhirnya Amerika ngeluarin terobosan baru nih, drone yang benar-benar 360 sensornya. Dan itu Dajiang atau DJI belum punya teknologi itu. Ya saya anggap itu wajar karena memang setahun sebelum DJI meluncurkan drone pertamanya, Amerika sudah punya drone yang sangat-sangat canggih. Bahkan tahun 2014 Amerika sudah menunjukkan drone swarm drone. Jadi drone yang banyak gitu loh. Gitu, tapi indoor. Kok bisa indoor? Pakai sensornya indoor kan nggak bisa. Harusnya kalau drone swarm itu pakai GPS. Tahun 2014 mereka sudah menunjukkan drone swarm menggunakan indoor GPS. Bayangin indoor GPS. Kebayang nggak sih teknologinya? Jadi itulah kenapa saya penasaran sekali dengan Skydio. Saya pengen sekali Skydio dan saya sangat percaya dengan teknologi yang ditanamkan di Skydio karena saya melihat sejarah seperti itu. Drone Mavic Mini kira-kira bagus nggak di konten YouTube? Nggak tahu ya. Drone Mavic Mini bagus nggak itu untuk kontennya Mas? Konten apa? Kalau konten YouTube-nya Mas tentang pembuatan short movie, tentunya nggak cocok Mavic Mini. Nggak keluar pertanyaannya. Terima kasih banyak. Ya sama-sama. Oke. Gitu katanya. Oh iya. Oke, terima kasih semuanya. Gitu teman-teman. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ya biar nggak terlalu lama. Itu ada pertanyaan yang sangat menginspirasi. Upload di IGTV ada pertanyaan. Ya, ya ini saya upload di IGTV kok. Oke, terus siapa lagi sudah tidak ada pertanyaan yang masuk. Itu ya. Saya akhiri ya teman-teman. Ini sudah lumayan lama, nanti IGTV-nya kepanjangan, yang nonton bosen. Tapi bisa teman-teman share juga karena saya sebetulnya tadi yang saya sampaikan mengenai teknologi drone Amerika yang setahun sebelum DJI itu maunya saya bahas di YouTube, tapi ya udah lanjut saya sampaikan di sini. Jadi nggak apa-apa, di share aja, ya. Nggak ada monetisasinya, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Oke, gitu dulu ya. Terima kasih teman-teman. Nanti bisa di-share di IGTV saya ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.